lumpur masuk ke arah pintu air. Kemungkinan air berarti sempat tinggi lalu terbawa lumpur ke sana, dan akhirnya pada saat air turun lumpurnya masih ada. Jadi fungsi dari si penyaring di sana itu untuk menyaring sampah agar tidak masuk ya ke arah mulut terowongan yang ada pintu airnya, dan akhirnya masuk ke arah terowongan, terbawa sampai ke arah Cipinang. Iya, kalau terbawa. Kalau misalnya tersangkut di tengah, maka terowongannya akan tersumbat ya. Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sekitar Kebon Baru. Dan ini adalah jalan Kebon Baru, di mana di pinggirnya terdapat Kali Ciliwung yang sudah ditanggul ya. Nah, tanggul sendiri itu sangat membantu masyarakat yang ada di sini, yang rumahnya berada di sisi bawah, terutama yang di sisi kanan sini, terhalang ya dari air yang melimpah Kali Ciliwung apabila volume air tinggi, terutama pada saat musim hujan. Di depan sana nanti kita akan melihat dari sodetan Ciliwung yang sudah selesai ya, tinggal perapian nampaknya. Kemudian juga progres apa yang ada di sisi bawah ya, karena untuk sisi atas tentunya tidak ada lagi yang dikerjakan secara signifikan. Nah, kita lihat dulu ke rumah yang ada di pinggir sini. Ini mungkin perlu dibuatkan tanggul juga di sisi sana, walaupun cukup tinggi, namun banyak sampah di pinggir kali yang berserakan, ataupun sampah yang tersangkut, atau sampah yang memang ditaruh di sisi belakang. Kita pindah ke depan sana. Baik, sebelum kita ke arah tengah, di sisi pinggir dari si pintu masuk air ya, atau terowongan sodetan yang ada di bawah sana, di sini sisi bawahnya sudah jauh benar-benar lebih rapi. Kemudian di bagian atas pepohonannya juga sudah mulai tumbuh. Nah, progres yang cukup masif memang kita dapatkan sejak dari akhir tahun sampai saat ini, sehingga ini benar-benar cepat selesai. Di bagian bawah ya, ini masih tanahnya masih ada seperti ini. Nah, tanah-tanah ini berpotensi dibawa oleh air yang tinggi, kemudian menjadi sedimentasi ya di beberapa lokasi. Jadi kita belum tahu ya apakah ini akan dibeton juga atau bagaimana sisi ke arah kalinya. Sebenarnya turapnya udah ada di situ. Ini turapnya. Tapi jadinya si sodetan ini menjadi cukup bagus kalau kita perhatikannya. Ini akses ke bawah. Pohon yang kita lihat pada waktu itu masih ada ya. Jadi mungkin memang dibiarkan ya. Tinggal nanti sisi bawah sini nih, paling tidak ini hanya pemikiran kita ya, paling tidak dikasih batu ya, batu kali yang diikat pakai kawat seperti itu paling tidak. Nah, area di Kampung Baru ini nampaknya agak sedikit diperbarui dan dirapikan ya, karena nanti area ini juga akan dilihat oleh Pak Presiden pada saat nanti meresmikan si sodetan Ciliwung di bulan depan, atau di minggu depan mungkin di bulan Juli, karena targetnya sudah selesai itu di bulan Juli 2023. Ya, kalau kita perhatikan di bagian sini, di mulut dari sodetan Ciliwung terdapat saringan sampah seperti ini, tingginya kurang lebih 1 meteran, dan disusun sedemikian rupa dari sisi selatan ke sisi utara, atau di sepanjang pintu air masuk, cuman di bagian ujung nampaknya terbuka. Ya, meskipun begitu kita perhatikan ada lumpur ya. Lumpur masuk ke arah pintu air. Kemungkinan air berarti sempat tinggi lalu terbawa lumpur ke sana, dan akhirnya pada saat air turun lumpurnya masih ada.
Jadi fungsi dari si penyaring di sana itu untuk menyaring sampah agar tidak masuk ya ke arah mulut terowongan yang ada pintu airnya, dan akhirnya masuk ke arah terowongan, terbawa sampai ke arah Cipinang. Iya, kalau terbawa. Kalau misalnya tersangkut di tengah, maka terowongannya akan tersumbat ya. Jadinya tidak bisa mengalirkan air. Nah, kalau kita perhatikan di sini, airnya tuh sempat tinggi segini nih. Ya, kurang lebih di baris kedua dari bawah ya. Ini nih. Nih, kita zoom begini. Ini ya. Berarti lebih tinggi dari si penyaringan yang ada. Nampaknya butuh penyaring yang lebih besar ya. Nah, yang di kanan ini, yang tiang-tiang berwarna hitam itu dipergunakan untuk berjalan di atasnya. Nampaknya ini pemantau sisi bawah dari jembatan. Nampaknya seperti itu. Banyak juga sampah-sampah yang malah berkumpul di bagian dalamnya ya. Biasanya ini akan disiram oleh petugas nih, si lumpurnya. Cuman kalau air naik kemudian masuk lumpur, siram lagi, mungkin tidak optimal. Nah, kita tidak tahu apakah butuh seal plate ya, kayak yang di Kalimalang, atau penyaring lumpur seperti itu. Saat ini si bendungan Sodetan ini belum dibuka inletnya untuk umum ya, tamannya walaupun sudah selesai. Mungkin setelah nanti diresmikan oleh Pak Presiden barulah dibuka, dan masyarakat dapat menjadikannya tempat berwisata yang namanya ekowisata ya, wisata berbasis lingkungan. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada sahabat baru yang telah bergabung di OnRoad Indonesia dan sahabat yang mendukung OnRoad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua ya, terutama para pemerhati lingkungan dan warga-warga yang terdampak oleh banjir Jakarta, serta warga-warga pengguna infrastruktur moda transportasi Jakarta dan sekitarnya. Hal yang baru di sekitar sini sudah dipasang logo PUPR dan juga Wika, karena ini merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama antara Wika sebagai pelaksana di bawah PUPR, kemudian juga kerjasama Pemprov DKI ya, dalam mendukung proses konstruksi lahan dan seterusnya untuk membuat terowongan yang mengalirkan air Kali Ciliwung ke arah Kali Cipinang. Kita lihat dari sisi lainnya. Ya, sebenarnya di depan sana terdapat saring ya, penyaring lagi menjelang di pintu air yang ada di bawah sana. Ada yang warna silver ya warnanya itu. Nah, itu berfungsi penyaring kedua. Nampaknya penyaring pertama yang ini perlu lebih tinggi ya dibandingkan penyaring kedua, karena si lumpurnya keburu masuk ke dalam juga sama sampah kalau airnya lebih tinggi. Baik, di sisi hulu kita perhatikan juga makin lama makin bersih ya. Tadinya di situ banyak terdapat rumputan, kemudian ada bagian pinggir yang ada sedimentasinya mulai kelihatan. Nampaknya ada pergerakan untuk mengeruk ya. Namun saat ini si pepohonan yang ada di pinggir sudah hilang, termasuk yang di sisi sana. Yang sana ya. Tadinya kita lihat itu juga banyak pepohonannya. Alat-alat berat sudah mulai berkurang di sini karena memang pengerjaan dari konstruksi sudah mencapai final ya, dan sudah dialirkan juga airnya waktu itu. Bisa dilihat di video-video sahabat kita. Sesuai dengan target, ini pengerjaannya kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2021 akhirnya Sodetan Ciliwung dapat dimulai ya kembali, walaupun yang paling banyak sekali pekerjaannya adalah di 6 bulan terakhir, dan langsung kelihatan hasilnya nih. Di bagian atas sana terdapat pintu air yang ada anjungan bacanya BBWS Ciliwung Cisadane. Dan di sanalah di bagian bawahnya ada pintunya yang bisa
ditarik ke atas, lalu kemudian air mengalir ya. Yang perlu dipastikan adalah tidak membawa sampah. Nah, tadinya posisi inlet itu tidak ada di sini, tapi agak sedikit lebih di hilir. Ya, awalnya rencananya seperti itu, namun ada proses kesepakatan yang tidak terjadi, akhirnya dibuatlah di sekitar sini. Nah, area ini pun sebenarnya cukup dekat dengan Otista ya, dan ketemu dengan jalan Otista 3 di bagian depan sana, kurang lebih 200-an meter. Bahkan lebih mudah dan lebih cepat prosesnya ya. Panjang dari Sodetan ya sampai ke arah Kali Cipinang itu adalah 1,2 meter, dan sudah dikerjakan dari 2013 sampai 2016, kurang lebih 600 meter, tinggal setengahnya dari Otista 3 ke arah sini. Nah, ini dikerjakan belakangan ya, hinggalah saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Sodetan dapat mengurangi debit air Kali Ciliwung yang naik ya kurang lebih 10% ke arah KBT. Mudah-mudahan juga si Bendungan Ciawi dan Sukamahi ya sudah beroperasional. Terakhir kita belum bisa masuk, jadi belum bisa memastikan apakah sudah beroperasional apa belum ya. Nanti akan teruji ini di bulan November. Karena di bulan-bulan November, Desember, dan Februari, Januari, Februari merupakan bulan-bulan di mana air Kali Ciliwung akan naik ya. Nah, biasanya apabila menaiki satu level tertentu akan dialirkan ke arah KBT. KBT sendiri masih ada pekerjaan ya yang masih berlangsung, yaitu pengerukan. Namun nampaknya ini sudah sempat diuji coba, airnya dibelokkan ke arah KBT ya. Namun sebanyak apa kita belum tahu detail yang bisa dilewatkan ke KBT ya. Ini mungkin dapat dilanjut dengan pengerukan di pinggir sini sehingga kapasitas kali dapat lebih banyak dan tentunya menampung air lebih banyak lagi. Nah, kalau kita perhatikan rumah yang di sana ya, itu sebenarnya berada di sisi bawah. Jadi mungkin kalau air Ciliwung naik ke sekitar lantai yang ini, yang di bawah itu sama tingginya dengan sedikit lagi akan mencapai jalan ya, dan mencapai rumah yang ada. Oleh itu diperlukanlah tanggul. Makanya di bantaran Kali Ciliwung yang ada di sekitar Manggarai ya, Kebon Manggis, diperlukan sebenarnya tanggul. Kemudian rumah-rumah yang ada di sana direlokasi ya untuk ke tempat yang lebih baik, serta bagian pinggir kali ditanggul, dan akhirnya air tidak bisa mencapai rumah yang ada seperti yang ada di sinilah paling tidak contohnya, karena sudah terbukti ya. Dan kalinya diperlebar, dinormalisasi karena sebagian besar menyempit adanya sedimentasi dan yang lainnya. Sampah juga salah satu problem yang ada di sekitar sini, jadi butuh penyaring sampah yang agak banyak di sisi hulu. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Kita akan lihat dari sisi outlet ya.